Re-upload video shot orang lain tanpa terkena klaim hak cipta memangnya bisa. Nah, sebelum kita lanjut untuk ke materinya, video ini adalah video updatean terbaru dari video yang pernah saya bahas sebelumnya ya. Ada informasi terbaru dan terupdate mengenai pembahasan kali ini. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, kira-kira kenapa ya banyak konten kreator yang mulai membuat video shot atau bahkan channelnya khusus untuk membuatnya itu membuat video shot. Alasannya mungkin karena yang pertama seperti yang kita ketahui dan bukan rahasia umum lagi ya, jika kita membuat video short itu akan jauh lebih mudah mendapatkan subscriber daripada kita membuat video panjang. Nah, alasan kedua mungkin berkenaan tentang syarat monetisasi. Seperti yang kita ketahui, untuk mendapatkan program partner YouTube atau channel kita bisa dimonetisasi, salah satu jalurnya bisa menggunakan jalur short ya. Yaitu kita harus mengumpulkan 1.000 subscriber dan juga 10 juta views video short dalam waktu 3 bulan terakhir. Nah, mungkin ini yang menjadi sedikit problem ya. Apakah kita mampu ataupun bisa mencapai prasyarat tersebut? Ya, meskipun di tahun 2024 ini persyaratan itu sedikit lebih dipermudah ya. Yaitu kita cuma harus mengumpulkan 500 subscriber dengan 3 juta views video short. Yang awalnya 10 juta sekarang lebih diperingan menjadi 3 juta saja. Nah, meskipun demikian, tetap saja kita harus bekerja keras ya. Apalagi jika kita kreator pemula dan materi yang kita bahas masih relatif materi-materi yang baru ya. Ini akan susah sekali untuk mendapatkan ataupun sampai pada prasyarat tersebut. Tapi beda halnya jika seumpama artis ataupun selebgram ataupun orang-orang yang sudah terkenal ya. Karena mereka basicnya sudah memiliki pengikut, maka untuk mencapai prasyarat di atas mungkin akan sedikit lebih mudah. Nah, celah ini bisa kita manfaatkan ya untuk kita gunakan di channel kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita bisa menggunakan video-video mereka ataupun video-video yang viral, video-video yang sudah terkenal, itu kita re-upload ataupun kita upload ulang pada channel kita. Nah, apakah hal ini bisa memungkinkan? Jika kita mengajukan monetisasi, apakah tidak terkena konten yang berulang ataupun pelanggaran hak cipta? Nah, memang untuk melakukan re-upload video ini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dan kita lakukan supaya ketika kita mere-upload video ini menjadi aman ya, tanpa terkena klaim hak cipta maupun konten yang berulang. Oke, untuk lebih mudah untuk cara mere-upload video short ini akan saya bagi menjadi dua pembahasan ya. Yaitu yang pertama jika kita mere-upload video orang lain, yang kedua jika kita mere-upload video kita sendiri untuk kita jadikan dari video panjang menjadi video short ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jika kita ingin membuat video short pada video orang lain. Nah, misalkan seperti ini kita sudah membuka video orang lain, misalkan seperti itu ya. Untuk mere-upload video orang lain ini, kita bisa memanfaatkan atau menggunakan fitur bawaan dari YouTube-nya. Nah, jika kita memanfaatkan fitur bawaan dari YouTube-nya itu, maka kemungkinan besar untuk resiko klaim hak cipta, resiko untuk konten yang berulang, itu lebih minim ya. Apalagi jika kita melakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka otomatis akan 100% aman jika kalian ingin mengajukan monetisasi. Nah, fiturnya yaitu kalian perhatikan pada bagian ini ada fitur remix. Nah, fitur remix ini kita klik maka akan muncul beberapa dialog ya. Jika kita ingin mengambil ataupun membuat video panjang orang lain kita jadikan menjadi video short, akan ada sekitar 4 dialog ataupun 4 fitur yang bisa kita gunakan ya. Yaitu yang pertama audio, lalu yang ketiga ada kolaborasi, lalu yang ketiga ada layar hijau, dan yang terakhir ada potong. Nah, untuk audio ini kita bisa mengambil suara dari video tersebut, kita jadikan ataupun kita masukkan pada video kita. Nah, selanjutnya yaitu tentang kolaborasi. Kolaborasi ini jika kita klik maka akan muncul seperti ini ya. Nah, di kolaborasi ini kita bisa mengkolaborasikan ataupun mencampur video orang lain, lalu kita campur dengan video kita sendiri. Nah, kita coba praktekkan sekilas ya. Untuk yang pertama, kita bisa men-setting untuk durasinya pada bagian pojok kanan atas, yaitu kita bisa pilih 15 detik ataupun 60 detik. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalkan ini kita buat 15 detik saja ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian juga bisa memilih bagian mana yang ingin kalian gunakan ataupun kalian remix videonya ya. Jika sudah kalian tentukan, selanjutnya bisa kalian klik saja berikutnya pada bagian pojok kanan bawah. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Bagian atas itu adalah bagian video yang kalian ambil pada video panjang orang lain. Lalu yang bagian bawah ini adalah video kalian sendiri ya. Nah, video kalian ini bisa kalian sesuaikan tata letaknya. Pada bagian fitur bagian kanan ini, kalian bisa mengarahkan kamera kalian depan belakang, lalu kalian juga bisa mengarahkan
suara dan lain sebagainya. Terutama pada bagian yang terakhir, yaitu tata letak. Jika kalian klik, maka kalian bisa memilih tata letak video kalian itu atas bawah ataupun kanan kiri, itu kalian sesuaikan ya, bisa kalian pilih masing-masing. Nah, ini adalah fitur kolaborasi. Ini bisa kalian manfaatkan ya. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Setelah kolaborasi, selanjutnya ada layar hijau. Coba kita klik untuk tampilannya seperti apa. Nah, untuk layar hijau ini, untuk durasinya bisa kita pilih ataupun sesuaikan seperti yang tadi ya, pada bagian pojok kanan atas, bisa kita pilih 15 ataupun 60 detik, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya untuk mana yang ingin kita ambil pun juga kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, misalkan pada bagian ini ya, jika sudah selesai, kalian bisa fokus pada bagian bawah, kalian bisa merubah tata letaknya terlebih dahulu, kalian bisa sesuaikan kalian ingin membuatnya seperti apa. Nah, jika sudah kalian sesuaikan, tinggal klik saja lanjutkan. Nah, maka akan muncul halamannya seperti ini ya. Nah, perbedaan dengan kolaborasi tadi, jika kolaborasi tadi adalah video kalian bersanding dengan video orang lain, atas bawah ataupun kanan kiri. Jika fitur ini itu kita bisa seperti green screen gitu ya, ataupun layar hijau, kita bisa langsung ngeblend dengan video yang kita pilih tadi ya. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur potong. Jika kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, berbeda dengan fitur kolaborasi maupun layar hijau, jika pada fitur potong ini, kita bisa mengambil videonya maksimal hanya 5 detik. Selebihnya, kita bisa menambahkan komentar, kita bisa menambahkan narasi, ataupun kita bisa menambahkan pendapat kita terhadap video yang kita ambil ini tadi. Nah, misalkan kita sudah memilih video mana yang ingin kita ambil ya. Misalkan seperti ini, untuk waktunya kita bisa sesuaikan maksimal 5 detik ya. Jika sudah, kita klik saja berikutnya ataupun selesai. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kalian perhatikan pada bagian atas, yang bagian biru itu adalah video yang kalian ambil pada video orang lain ya. Nah, selebihnya kalian bisa menambahkan itu tadi, komentar, narasi, ataupun pendapat kalian terhadap video tersebut. Nah, itu tadi adalah beberapa fitur pada tools Remix yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita jika kita ingin mengambil video orang lain ya. Oke, selanjutnya coba kita bandingkan terlebih dahulu jika kita ingin mereupload video panjang kita ataupun video kita sendiri menjadi video short ya. Kita coba cari dulu untuk video saya sendiri. Nah, misalkan video ini ya, ini adalah video pada channel ini sendiri. Nah, selanjutnya tetap kita bisa menggunakan fitur remix ya. Jika kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, perbedaan yang signifikan jika tadi hanya ada 4 fitur yang bisa kita gunakan pada tools remix, jika kita ingin meremix ataupun mereupload video panjang kita sendiri menjadi video short, akan ada 5 fitur ya. Yaitu yang pertama edit menjadi video short, lalu yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu sama persis dengan video yang tadi. Yaitu ada audio, ada kolaborasi, lalu ada layar hijau, dan ada fitur potong. Nah, oke, coba kita bahas untuk yang pertama, yaitu edit menjadi short. Kita tinggal klik saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk pada bagian pojok kanan atas, sama ya, kita bisa memilih durasinya, yaitu 15 detik ataupun 60 detik. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu untuk bagian mana yang ingin kita ambil juga kita bisa sesuaikan ya pada detik berapa dan menit berapa. Dan untuk lama waktunya pun juga kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jika sudah, tinggal kita klik saja selesai. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Kalian bisa menambahkan yang pertama teks, lalu kalian juga bisa mengedit video kalian, melakukan filter, menambahkan kata-kata dan lain sebagainya ya. Nah, ini bisa kalian edit dan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, itu tadi adalah fitur yang pertama, yaitu mengedit video panjang kita langsung menjadi video short. Untuk fitur selanjutnya, mulai dari audio, kolaborasi, layar hijau, dan fitur potong, itu caranya sama persis dengan cara kita mengambil video orang lain. Nah, ini tidak perlu saya ulangi ya, karena caranya sama persis seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, hal berikutnya yang mungkin perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mengolah ataupun mengedit video re-upload ini ya. Bagaimana caranya supaya pada saat kita mengupload video re-upload ini tidak terkena klaim hak cipta dan tidak terkena konten yang berulang. Memang ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ataupun yang harus kita lakukan supaya video kita aman ya. Syarat yang pertama yaitu kita bisa menambahkan narasi ataupun komentar ataupun pendapat pada video semua yang sedang kita re-upload. Dan yang kedua, kita juga bisa menambahkan wajah kita pada semua video yang kita re-upload ya. Dengan kita menambahkan dua hal ini, yaitu yang pertama suara, baik itu komentar, pendapat maupun narasi begitu ya.
Lalu yang selanjutnya kita menambahkan wajah kita, maka video yang kita re-upload akan terlihat video yang original. Nah, jika video kita terlihat video original, maka ketika kita mengupload video tersebut akan aman ya dari konten yang berulang maupun klaim hak cipta. Jadi jangan sampai kalian mereupload video ini 100% mentah begitu ya, tanpa kalian edit sedikit pun. Misalkan kalian mengambil video orang lain, tinggal kalian potong, lalu kalian upload pada video kalian, tanpa kalian edit sedikit pun. Nah, jika kalian melakukan upload seperti ini, bukan tidak mungkin untuk kalian akan terkena klaim hak cipta maupun konten yang berulang ya. Nah, itu tadi adalah cara bagaimana mereupload video orang lain, video artis, ataupun video selebgram mungkin yang sekiranya aman tanpa terkena klaim hak cipta maupun konten yang berulang ya. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.